Membeli atau tidak membeli, itulah pertanyaannya. Pertanyaan yang jawabannya diketahui oleh setiap tenaga penjualan, yaitu membeli. Hari ini, kita akan membahas 15 trik psikologis paling ampuh dalam penjualan. Dan Aluxer, kami senang dengan masukan Anda, dan kami akan langsung membalas komentar Anda jika Anda termasuk yang pertama. Dan jika kami senang, kami akan menyebut Anda dalam komentar di salah satu video kami. Jadi, tetaplah di sini, kami mungkin akan menyebut Anda hari ini. Dan jika Anda merasa terberdayakan setelah menonton video kami akan menghargai jika Anda mengangkat tangan dengan menyukai, berlangganan, dan menekan tombol notifikasi lonceng. Jadi, tanpa penundaan lebih lanjut, mari kita mulai. Pertama, penjualan adalah tentang pembeli. Trik penjualan nomor 1 yang paling penting. Baik Anda menjual es kepada orang Eskimo atau seperti yang dikatakan oleh salah satu kontributor Reddit, menjual es loli saus tomat kepada seorang wanita yang mengenakan sarung tangan putih di pertengahan Juli, apapun produknya, Anda perlu memastikan klien Anda benar-benar yakin bahwa mereka membutuhkannya dan itu untuk kebaikan mereka. Nomor 2, pahamilah bahwa pemasaran dan psikologi berjalan beriringan. Ketika Anda terjun ke bidang penjualan apapun, Anda bukan sekadar tenaga penjualan, Anda adalah psikolog. Tentu saja tidak secara langsung, tetapi ada banyak psikologi yang terlibat dalam penjualan yang hebat. Mempelajari jiwa seseorang dan apa yang membuat mereka berbelanja sangatlah penting. Investopedia mencantumkan 5 kepribadian uang: investor, penabung, pembelanja besar, debitur, dan pembelanja. Setiap kategori pembelanja memiliki kepribadian yang berbeda, dan penjual harus mempelajari seluk-beluk masing-masing untuk melakukan penjualan yang sukses. Nomor 3, pencerminan. Ini adalah sesuatu yang telah kami sebutkan sebelumnya dan ini adalah taktik yang membuat seseorang percaya bahwa Anda dan mereka berada pada gelombang yang sama. Ini mudah dan efektif, seperti yang dikatakan oleh seorang pebisnis wanita hebat, Tiffany Bova, cara Anda menjual itu penting. Proses Anda itu penting, tetapi bagaimana perasaan pelanggan Anda saat mereka berinteraksi dengan Anda lebih penting. Petik 2. Nomor 4, warna memengaruhi kecenderungan membeli. Pemasaran wawasan mengonfirmasi bahwa orang merespons warna dari tempat yang psikologis dan sangat pribadi. Kita bisa membuat beberapa video tentang aspek psikologis warna yang menarik, tetapi 2 contoh cepatnya adalah pria cenderung membeli produk yang memiliki label harga merah dan wanita lebih cenderung membeli produk anti penuaan jika mereknya berwarna ungu. Semakin banyak yang Anda ketahui. Nomor 5, berikan bukti sosial. Apakah produk tersebut sah jika tidak ada di media sosial dan tidak memiliki beberapa peringkat bintang 5? Terlepas dari apakah peringkat tersebut asli atau tidak, orang tetap membutuhkan bukti sosial visual tersebut. Seperti yang kami katakan dalam video kami tentang 15 strategi licik perusahaan untuk membuat Anda menghabiskan lebih banyak uang. Bukti sosial juga berlaku ketika perusahaan menyertakan testimoni ahli atau menyertakan angka penjualan dalam iklan mereka. Seorang pelanggan, Business with Juliana, berkata, "Senang sekali Anda memposting ini. Ini jelas sesuatu yang harus lebih banyak dibicarakan." Terima kasih, Juliana. Kami juga berpikir begitu. Nomor 6, kelangkaan menjual. Barang lama, tetapi bagus, dan Aluxer, ini bertahan begitu lama karena berhasil. Untungnya, dalam hal menjual barang dagangan kami tidak perlu menakut-nakuti Anda untuk membeli barang-barang kami. Cukup kunjungi alux.com/marriage dan lihat sendiri. Kami punya banyak barang, dan kami ingin Anda memposting pilihan Anda mengenakan perlengkapan kami. Nomor 7, dapatkan kekuatan dari kemunduran Anda. Tampaknya kontraproduktif, bukan? Mari kita beri Anda sebuah contoh. Pada tahun 1962, Avis melanjutkan dengan slogan mereka yang sekarang terkenal, "Ketika Anda hanya nomor 2, Anda berusaha lebih keras." Strategi ini bekerja sangat baik untuk agen penyewaan sehingga mereka berubah dari utang $3,2 juta menjadi saldo positif sebesar $1,2 juta. Dalam penjualan, mengakui kekurangan menunjukkan Anda pelanggan, Anda manusia. Anda dapat dipercaya dan selalu berusaha meningkatkan diri. Nomor 8, empati. Jika Anda terjun ke dunia penjualan hanya untuk menghasilkan uang, maka Anda tidak akan berhasil. Orang-orang lelah dengan tenaga penjualan yang tamak dan haus keuntungan dan mencari orang dan produk sungguhan yang dapat mereka ajak berhubungan, ramah lingkungan, dan memiliki efek riak kebaikan. Empati adalah kuncinya di sini, dan bukan hanya berpura-pura empati. Dengan benar-benar peduli dan menempatkan diri Anda pada posisi pelanggan. Itulah jenis empati yang sedang kita bicarakan, dan tidak memerlukan gelar psikologi untuk mengetahuinya. Nomor 9, sediakan produk dengan harga tinggi bersama barang berharga rendah. Inti dari trik psikologis ini sebenarnya bukan untuk membuat Anda membeli barang dengan harga lebih tinggi, tetapi untuk membuat Anda membeli opsi yang lebih terjangkau sementara Anda diam-diam berpikir Anda telah mendapatkan harga murah. Namun pada kenyataannya, Anda baru saja terjebak. Nomor 10, FOMO.
Sepertinya, Anda baru saja terjebak. Nomor 10, FOMO. Verywellmin.com menyatakan bahwa FOMO adalah fenomena nyata yang semakin umum dan dapat menyebabkan stres yang signifikan dalam hidup Anda. Efek dari FOMO sangat kuat, dan kami tidak akan berbohong, itu bukanlah alat psikologis terbaik untuk digunakan untuk menjual produk Anda. Namun, orang-orang melakukannya, dan itu jelas berhasil. Nomor 11, kesenjangan rasa ingin tahu. Apakah Anda melihat apa yang kami lakukan dengan baris terakhir itu? Apakah itu membuat Anda bertanya-tanya bagaimana rasa ingin tahu benar-benar membunuh kucing? Nah, itulah kesenjangan rasa ingin tahu. Menciptakan keinginan bagi pelanggan Anda untuk mengetahui lebih banyak adalah trik super untuk membangkitkan minat dan membuat mereka menelusuri umpan Instagram, kiriman Facebook, atau blog Anda. Orang mungkin menyebutnya sebagai bentuk clickbait. Terlepas dari itu adalah cara yang efektif untuk menarik perhatian Anda saat Anda mencoba mengisi kekosongan. Nomor 12, konsumen menginginkan pilihan yang etis. Menjual produk yang mengatakan bersumber secara etis dibandingkan dengan rasanya yang luar biasa akan jauh lebih mudah dan Anda juga dapat menaikkan harganya. Pelanggan ingin tahu bahwa hanya dengan membeli biji kopi mereka membantu menyelamatkan dunia, meskipun hanya itu yang mereka lakukan. Seperti yang pernah dilakukan Emma Watson berkata, sebagai konsumen, kita punya kekuatan yang sangat besar untuk mengubah dunia hanya dengan berhati-hati dalam membeli sesuatu. Nomor 13, menunjukkan harga dalam kenaikan yang lebih kecil. Jumlah yang sedikit adalah yang menjual barang-barang mahal. Ambil contoh mobil. Harga mobil itu $38.000, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Tetapi memecahnya menjadi kenaikan bulanan yang lebih kecil membuat pembelian itu tampak jauh lebih bisa dilakukan. Nomor 14, dapatkan kesempatan. 50. Mari kita gunakan contoh mobil lagi. Itu adalah pengeluaran yang sangat besar dengan harga $38.000. Jadi mengapa tidak menargetkan orang-orang yang memiliki opsi untuk menyewa mobil sebelum membeli? Itu adalah kesempatan untuk mendapatkan kesempatan. Psikologis Walt menjelaskannya sebagai berikut. Teknik mendapatkan kesempatan dengan membuat permintaan yang semakin menuntut secara bertahap menciptakan hubungan awal antara pemohon dan subjek yang kemudian merasa terikat untuk dihormati. Nomor 15, timbal balik. Anda memberikan sesuatu kepada pelanggan Anda dan mereka pada gilirannya membalas dengan pembelian, loyalitas, promosi dari mulut ke mulut. Ini adalah metode yang sederhana dan kami akan menunjukkan cara kerjanya sekarang. Hai Luxer, kami telah memberikan wawasan dan nilai kepada Anda hari ini dan kami akan sangat menghargainya jika Anda membalas dengan menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan mengeklik lonceng notifikasi. Anda lihat, mudah dan menyenangkan, bukan? Sekarang, dapatkah Anda berbagi beberapa trik psikologis yang lebih ampuh dalam penjualan dengan kami? Kami ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Dan tentu saja, kami menyimpan bonus untuk Anda karena tetap bersama kami sampai akhir. Jujur saja, mereka mengatakan kejujuran adalah kebijakan terbaik. Dan itu benar. Kita semua pernah mengalami dengan tenaga penjualan yang tidak jujur. Meskipun berbohong mungkin menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk mendapatkan penjualan, itu jelas bukan jawaban jangka panjang. Daripada mengakui area yang Anda bohongi, perbaiki, lalu jual dengan percaya diri dari sana dan seterusnya. Dan dengan catatan itu, sejujurnya sudah waktunya bagi kami untuk pergi. Tetapi kami berjanji akan kembali besok.